selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, sudah seperti apa persiapan kalian untuk menghadapi seleksi CPNS di tahun 2021 ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Beberapa hari yang lalu saya telah membagikan sebuah file PDF yang berisi tentang informasi rekrutmen, persyaratan, dan alokasi CPNS penjaga tahanan. Banyak dari kalian yang mungkin merasa kecewa karena ada perubahan tinggi badan dalam rekrutmen CPNS penjaga tahanan di tahun ini. Untuk kalian yang tinggi badannya tidak memenuhi syarat, tidak usah berkecil hati karena masih ada rekrutmen CPNS di instansi-instansi lain. Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah wawasan untuk kalian bahwasanya masih ada rekrutmen CPNS untuk lulusan SLTA sederajat yang tinggi badannya untuk pria masih 160 dan wanita 155. Jadi masih ada harapan untuk kalian mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Saya akan membagikan sebuah informasi rekrutmen, persyaratan dari penerimaan CPNS, Basarnas, dan Kejaksaan, di mana di dua instansi ini masih menggunakan tinggi badan untuk pria 160 dan wanita 155. Oke teman-teman, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan bagikan sebuah file PDF mengenai rekrutmen, persyaratan dari penerimaan CPNS, Basarnas, dan Kejaksaan. Simak baik-baik, jangan sampai terlewat atau tertinggal. Apabila pada saat saya membagikan file PDF terlalu cepat, silahkan kalian perlambat. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengumuman tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun anggaran 2021. Silahkan kalian perhatikan. Yang pertama ada rekrutmen untuk tenaga kesehatan. Oke. Next kita lanjut ke tenaga teknis. Ya, langsung saja kita mengarah ke lulusan SLTA. Ini ada juru minyak, SMA atau SMK sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi 3 orang. Lalu ada juru minyak lagi dengan kualifikasi yang sama, alokasi 3 orang. Oke, kita lanjut. Ada juru minyak lagi, SMA atau SMK sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi 3 orang. Lalu ada juru mudi, SMA atau SMK sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi 3 orang. Dapat kita lihat bahwa banyak jabatan dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SMK sederajat dengan sertifikat terlampir yang dibutuhkan oleh Basarnas. Silahkan kalian perhatikan teman-teman. Juru mudi SMA SMK sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi kebanyakan 3 orang. 3 orang, ada yang 1 orang juru mudi. Lalu ada kelasi kapal kelas 2 SMA atau SMK sederajat, alokasi 2 orang dengan sertifikat terlampir. Oke, silahkan kalian perhatikan, silahkan kalian simak. Lanjut ada Markonis SMA atau SMK Pelayaran Nautika, alokasi 1 orang. Ada masinis 2 kapal kelas 2 SMA sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi 1 orang. Silahkan kalian perhatikan. Oke teman-teman, di sebelah kualifikasi pendidikan ada unit kerja penempatan. Lanjut ada masinis 1 kapal kelas 3 SLTA sederajat dengan sertifikat terlampir, alokasi 1 orang. Ada masinis 1 kapal kelas 4 SLTA sederajat, sertifikat terlampir, alokasi 1 orang. Silakan kalian perhatikan. Oke, lanjut ada mualim 2 kapal kelas 2 SMA SMK sederajat dengan sertifikat terlampir. Lanjut, sangat banyak teman-teman alokasi untuk kualifikasi pendidikan SMA SMK sederajat.
Oke, ada nahkoda kapal kelas 3 SMK SMA Pelayaran. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, lanjut kriteria pelamar. Silahkan kalian perhatikan. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Oke, untuk persyaratan saya kira masih sama semua teman-teman, persyaratan umum. Oke, lanjut untuk persyaratan khusus rescue pemula, tinggi badan pria 165 dan wanita 160. Ini untuk rescue pemula, dapat berenang sejauh dengan jarak 25 meter. Silahkan kalian perhatikan, ini untuk rescuer pemula. Oke. Nah, lanjut persyaratan khusus pelamar jabatan pelaksana nahkoda anak buah kapal, meliputi nahkoda kapal kelas 2 dan seterusnya. Berusia paling tinggi 35 tahun untuk pelamar pria, tinggi badan minimal 160 dan wanita 155. Tidak bertato dan seterusnya, memiliki persyaratan fisik dan kesehatan dasar, dapat berenang sejauh 25 meter. Oke, lanjut. Silahkan kalian perhatikan. Nah, ada tata cara pendaftaran teman-teman. Silahkan kalian perhatikan dokumen persyaratan pelamar dan seterusnya. Silahkan kalian simak. Nah, ini untuk SLTA sederajat. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Materai 10.000, ada KTP, pas foto latar belakang merah, ijazah asli, transkrip nilai, surat pernyataan dan seterusnya. Oke, untuk tahapan seleksi ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar. Setelah itu ada seleksi kompetensi bidang. Oke, meliputi ada SKB-CAT, ada seleksi kesehatan dasar, pemeriksaan tekanan darah, indeks massa tubuh, postur, pemeriksaan fisik, buta warna, dan lain-lain. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan. Lalu ada seleksi kesemaptaan jasmani, meliputi seleksi kesemaptaan A dan kesemaptaan B. Lalu ada seleksi ketangkasan renang. Selanjutnya ada tes fobia ketinggian. Terakhir ada seleksi wawancara. Bisa dibilang cukup banyak juga untuk seleksi dari Basarnas ini teman-teman. Oke, ada lokasi pelaksanaan seleksi, kalian simak. Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan seterusnya. Ada Palangkaraya, Balikpapan. Oke, saya kira sekian dulu untuk Basarnas. Kita lanjut ke seleksi penerimaan kejaksaan. Lanjut ke kejaksaan, pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Jenis kualifikasi pendidikan. Langsung kita skip ke bagian SLTA teman-teman, kalian perhatikan. Oke, ada pengadministrasi penanganan perkara. Alokasi ada total 496 dan pengawal tahanan SLTA sederajat total alokasi 494. Alokasi cukup banyak teman-teman. Silakan kalian perhatikan. Oke, lanjut unit kerja penempatan. Oke, silakan kalian simak. Nah, kriteria pelamar mulai dari pelamar umum, persyaratan umum. Hampir sama teman-teman untuk persyaratan umum. Oke, persyaratan khusus. Lanjut, kita cari yang SMA. Oke, next, lanjut lagi. Formasi umum. Oke, tadi ada formasi pengadministrasi penanganan perkara. Lanjut. Nah, ini ada jabatan pengawal tahanan, berusia sederhananya 18 tahun, setinggi-tingginya 28 tahun. Oke, mempunyai postur badan ideal dengan tinggi badan laki-laki 160 dan perempuan 155. Memiliki sertifikat keterampilan bela diri, memiliki keahlian dan pengoperasian komputer, program Microsoft Office minimal.
telah memiliki ijazah dan transkrip nilai SKHUN dengan nilai rata-rata ijazah 7,0. Lanjut, memiliki SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Ya, itu kriterianya teman-teman, apakah sudah sesuai dengan kriteria kalian? Oke, next kita lanjut lagi. Ada tata cara pendaftaran, silahkan kalian simak. Pendaftaran tetap online teman-teman ya, melalui sscasnbkn.go.id. Oke, lanjut untuk dokumen pendidikan SLTA. Ada surat lamaran ditujukan kepada Kejaksaan Agung, 3 surat pernyataan terdiri dari surat pernyataan sesuai anak terlampir, surat pernyataan mengabdi pada Kejaksaan RI, surat pernyataan siap menerima sanksi hukum. Lanjut, ada pas foto, ada scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, scan asli ijazah, scan daftar nilai SKHUN, nilai rata-rata 7,0, ada scan ijazah sertifikat komputer dan sertifikat bela diri, scan asli SIM A dan SIM C. Lanjut, ada scan surat keterangan belum pernah menikah dari lurah, kepala desa, dan seterusnya. Ada scan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menunjukkan bahwa tinggi kalian 160 untuk pria dan wanita 155. Oke, ada tahapan seleksi, ada seleksi administrasi dan seterusnya. Lanjut, next. Oke, kalian perhatikan ada seleksi kompetensi dasar dengan bobot 40% CAT teman-teman. Selanjutnya ada SKB, silakan kalian perhatikan. Untuk jabatan pengawal tahanan ada tes bela diri berbobot 50%, ada tes MAPTA, ada psikotes. Lanjut, waktu dan tempat seleksi, ada seleksi administrasi, seleksi SKD, SKB. Lokasi sudah disediakan oleh panitia. Oke, lanjut, saya kira cukup sekian mengenai kejaksaan. Ya, bagaimana teman-teman, apakah kriteria persyaratan penerimaan CPNS Basarnas dan Kejaksaan sesuai dengan kriteria kalian? Saya sarankan untuk kalian tidak usah terlalu memilih-milih, ingin mendaftar ini, pokoknya mana yang ada kesempatan silahkan kalian ambil, karena kalian tidak tahu rezeki kalian berada di mana. Ya, silahkan kalian mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat membuka wawasan kalian dan dapat mengobati sedikit kekecewaan kalian karena perubahan tinggi badan 165 dan 160. Masih banyak, jika kalian mencari, masih banyak yang menggunakan tinggi badan 160 dan 155. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan, membuka wawasan kalian. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi seputar CPNS ataupun rekrutmen P3K serta informasi seputar CPNS Penjaga Tahanan. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat para pejuang CPNS, terus berusaha dan terus berdoa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.